Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah, adik-adik semuanya kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahi Allahumma salatu wa salamu sarmada khairi man tajahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sabila dinil haqqi wa ila muqtadim bihi rasuluh taslimu wal qabulu imanu nabiyya bima tatal aminah haibatal madinah atamma qabla al-wahyi arba'inah jawazat sittuna wa sab'atul awla ruhuba minhum menaturutul hamu semua Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini wa bilaqabu atahu Ibrahim Mumin Sariyah Umariyah Talkifiyah wa ghaira Ibrahim min Hadijah hum sittatun tahub fihim waliyah wa jami'i yadhkaru Fatimatu Zahra Ali wa abnahuma sittatu Zainabun Semuanya kabradiyah Antus ini suatul wadidah wa qablal hijrah Isra' min makatin laylatul Zubra wa ba'da Isra'i urudri Nabiya qabatallamani alaihi khamsan ba'da khamsina faran mata bil Isra'i wa fardi khamsatan dalam lahu wa bil uruti sitti wafa'ah lahu wa hadihi akibatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nazimu tika amli mursudu man bi khairihan
wa asalil salima ikhlafal amal alhamdulillah. Setelah kita membaca Aqidatul Awam, akidah yang diyakini menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pernah kita sedikit membahas tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu yang disingkat dengan aswaja. Masih ingat gak? Ya, ada kan catatannya? Apa pembahasan sedikit mengenai akidah ahlu sunnah wal jamaah. Masih ingat gak? Ada nggak catatannya? Ya, makanya catatan ini, ya, kita catat itu supaya kita ingat. Ya, kita nyatat supaya kita ingat. Kalau kita cuma mendengarkan, keluar dari sini lupa. Sekarang ingat, keluar dari tempat ini kita lupa. Kalau kita catat, insya Allah itu lama lupanya. Ya, kemungkinan bisa diingat. Baik, adik-adik, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab, ya, sebulan kemarin, di akhir bulan Rajab ada satu peristiwa yang begitu istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ya, perlu kita ketahui. Ya. Halo, ya sini, hai. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi karena disebabkan catat. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ayo, jangan bercanda. Ayo tulis. Rajab 27 Rajab. Nah, udah. Nah, bawahnya Isra Mi'raj terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu, untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tahun itu terjadi 3 kejadian yang begitu menyedihkan. Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada tahun itu, tulis, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di tahun tersebut, kecepatan enggak kecepatan ya, ada yang kemampuannya belum lancar, ada yang udah lancar. Nah, makanya pelan-pelan aja. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada tahun itu
meninggal istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena pada tahun itu meninggal istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah itu yang pertama. Yang kedua, meninggal atau wafatnya Abu Thalib. Belum? Sudah? Nah, oke. Yang ketiga, karena pada tahun itu ditolaknya dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Ditolak dakwahnya Nabi Muhammad di kota Taif. Ditolak dakwahnya di kota Taif. Ditolak dan diusir juga. Bukan cuma ditolak, diusir. Udah gitu dilempari dengan batu sampai hancur berdarah-darah, ya, disambitin. Ya, jadi pertama kita ulang ya, saya ulang ya. Isra Mi'raj terjadi di tahun kesedihan, yaitu ada tiga alasan. Ada tiga alasan kenapa disebut dengan tahun kesedihan. Kalau kita sekarang tahun berapa nih? 2024, ada angkanya. Kalau tahun saat peristiwa itu belum ada angka, ya, belum ada tahun berapa belum. Nah, makanya disebut dengan tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena terjadi tiga peristiwa yang begitu hebat. Yang pertama, peristiwa meninggal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, itu yang pertama. Yang kedua, meninggal atau wafatnya Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak, diusir, dilempari dengan batu di kota Taif. Ya, kota Taif sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah semuanya sekarang beriman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah belum? Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghiburnya. Jadi alasan pertama tadi ingin menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi, ya, tadi kan yang pertama, ya, Isra Mi'raj itu terjadi untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang kedua, Isra Mi'raj itu terjadi untuk mendapatkan perintah sholat. Ya, bahwa Allah ingin memberikan satu perintah sholat 5 waktu, untuk memberikan perintah sholat 5 waktu. Itu yang kedua. Isra Mi'raj terjadi yang pertama untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Mungkin adik-adik udah dengar semua bagaimana perintah sholat itu tadinya berapa waktu? Tadinya 50. Turun ketemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pinter nih, ya? Lalu naik lagi, minta keringanan. Jadi 50 kurang 5 berapa? 5. Turun lagi, ketemu siapa lagi? Nabi Musa lagi. Naik lagi, minta keringanan.
Jadi 40. Terus dari 40 35, 30, 25, 20, 15, 10, 10 naik lagi minta keringanan. Jadi berapa? 5. Turun ketemu Nabi Musa lagi, disuruh naik lagi. Cukup. Kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW, tidak. Aku apa? Aku malu. Pintar. Ya, aku malu. Kata Nabi SAW kalau minta keringanan lagi. Nah, ini kita udah dengar. Nah, yang ketiga, alasan penyebab terjadinya Isra Mi'raj. Nah, ini yang paling kuat. Ya, berbagai macam alasan tadi. Ada ingin menghibur Nabi SAW, ada ingin menerima perintah salat 5 waktu. Nah, ini alasan yang paling kuat. Apa alasan yang paling kuat? Mari kita lihat Al-Quran, surat Al-Isra. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan haram ilal masjidil aqsal ladzi rakna haulahu linuriyahu ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang kita baca barusan, di dalamnya terdapat sebuah kalimat Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa pendapat yang paling kuat terjadinya Isra Mi'raj adalah Al-Quran, yaitu linuriyahu min ayatina. Apa artinya? Bahwa Allah ingin memberikan petunjuk, bahwa Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Ayatina itu kebesaran Allah, ayatina itu kekuasaan Allah, ayatina itu kehebatannya Allah. Nah, Allah ingin mau tunjukin, ini loh, ya, ini loh kekuasaanku, kata Allah. Ini loh, wah, luar biasa. Jadi linuriyahu min ayat, pikiran manusia, akal tidak bisa pernah menerimanya. Begitu hebat. Jadi Allah tunjukin tuh, ya, dibuka semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini nggak bisa melihatnya karena kita terhalang hijab. Tapi saat malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW hijabnya dibuka sama Allah, bisa melihat semua kekuasaan Allah, bahkan diajak jalan-jalan sama Allah untuk melihat kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan kemana? Langit. Langit pertama, ada yang pernah ke langit di sini? Belum, kawat aja belum. Lihat, naik nanti juga belum. Tapi Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, linuriyahu min ayatina, ingin Allah tunjukkan nih loh, ya, kekuasaan kami. Nah, ini 3 penyebab terjadinya Isra Mi'raj. Udah, waktunya sudah habis. Ya, ini setengah jam, nggak berasa kan? Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita sambung pertanyaan berikut. Sebenarnya pengennya lama, ya, tapi waktunya sudah habis dan kalian perlu istirahat, dan saya juga masih ada acara lagi. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana sarafana bi annana ghafarana wa annana asharafana asharafana fatub alaina tauba
فاغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهزى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين